Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Segala puji kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo beserta jajarannya, dan kami hormati pula kepada seluruh dosen dan seluruh tenaga kependidikan. Baik, pada kesempatan hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri kegiatan tadarus dan tausiah, yang mana pada sesi yang pertama akan ada sesi tadarus yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasihuddin SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berjumpa kembali di dalam kegiatan Tadarus Ramadan bersama, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama hukum dasar tajwid yang insya Allah akan berfokus pada idgham bigunnah. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang idhar halqi, yakni bacaan jelas. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar pengertian dari idgham bigunnah. Idgham secara bahasa artinya adalah memasukkan, dan bi dalam bigunnah itu artinya adalah dengan atau menggunakan, dan gunnah adalah mendengung. Jadi dapat kita artikan, dapat kita terjemahkan idgham bigunnah adalah memasukkan ke huruf setelahnya dengan mendengung. Dan kaidah yang perlu kita perhatikan dalam idgham bigunnah ini adalah apabila kita mendapati adanya huruf nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin, an, in, un bertemu dengan 4 huruf, ya, nun, mim, dan waw. Maka cara membacanya adalah masuk ke huruf setelahnya dengan didengungkan. Bukan hanya ditekan, tapi juga harus kita bersabar untuk mendengungkan bacaan. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk latihan bersama tentang hukum idgham bigunnah ini. Untuk contoh yang pertama, nanti kita baca bersama-sama. Di contoh yang pertama adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Nah, untuk dibacanya adalah nun sukunnya langsung masuk ke huruf ya-nya. Jadi dibaca mendengung ayyatiyahum. Bukan ayyatiyahum, akan tapi harus dibaca dengung. Dibaca dengan sempurna ayyatiyahum. Untuk sampingnya, di sini ada kasrotain bertemu dengan ya. Maka kita baca bersama-sama liqaumin yu'min, liqaumin yu'min. Ini untuk contoh nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Di sini ada contoh nun sukun bertemu dengan nun. Falan nazidakum. Dibacanya harus mendengung. Falan nazidakum. Kemudian di sampingnya ada tanwin
bertemu dengan nun. Azaban nukra. Azaban nukra. Ah, kemudian setelahnya ada nun sukun tanwin bertemu dengan mim. Nah, jadi nunnya langsung masuk ke huruf mimnya. Mimma immahin. Nah, jadi nunnya ini hilang, langsung masuk ke huruf mim yang bertajwid ini. Dibacanya masuk ke huruf mim, idgham, memasukkan ke huruf setelahnya, bigunnah, dengan mendengung. Mimma immahin. Kemudian di sampingnya ada tanwin, ada fathatain bertemu dengan mim. Maka dibacanya kathibam mahila. Untuk tanwinnya hilang, langsung masuk ke mim tasydidnya. Kathibam mahila. Dan untuk yang terakhir, di sini ada contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Kita baca bersama-sama. Min waraihim. Nah, di sini nunnya hilang, langsung masuk ke huruf waw yang bertasydid ini. Min waraihim. Kemudian di sampingnya ada hamzah dengan harakat fathatain bertemu dengan huruf waw. Jaza'au faqa. Nah, di sini fathatain langsung masuk ke huruf wawunya. Jaza'au faqa. Ya, demikian untuk kaidah idgham bigunanya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Nah, sering kesalahannya adalah ketika kita tidak mendapati nun atau tanwin ini, hanya ya dan wawu yang bertajwid ini kita baca dengung. Apabila kita mendapati demikian, cukup dibaca ditekan saja. Semisal ada ya yang bertajwid, maka dibacanya ayyukum. Nah, kita tidak boleh membaca ayyukum. Nah, dikarenakan di situ tidak ada nun sukun atau tanwin. Atau contoh dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Di situ ya-nya ada tasyid, cukup ditekan saja. Iyyaka na'budu. Nah, kita tidak boleh membaca Fatihah nah, memanjangkan ya yang bertasyid. Nah, ya yang bertasyid boleh dipanjangkan apabila didahului dengan nun sukun atau tanwin. Demikian untuk idgham bi gunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nasihuddin SPD. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, menuju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tausiah kepada Ustadz Dr. Zainuddin MZLC MA. Kepada beliau kami persilahkan, yang mana pada kesempatan kali ini berjudulkan atau bertema bacaan Imam Jahar menurut putusan Tarjih Pimpinan Muhammadiyah. Pada beliau dipersilakan. Ustaz, tadi kok dunia nggak dijelaskan. Pengecualian saja. Terlewatkan Bapak. Salah semua. Ya, Nggih. Nah, ya apa saya menghadap kemana? Ke sana tak? Bapak lihat ke sini kamera ini. Oh, saya menghadap kemana ya? Kamera ini. Oh, ya, ya. Boleh. Suara saya bisa dibesarkan enggak? Khas saya besok gede. Ya. Ya apa saya harus menghadap sampean, harus menghadap sana. Ke kamera mawon. Kamera saja. Boleh lah. Udah, ayo. Enggak.
Mm. Baik, langsung saja kita menuju sesi selanjutnya yaitu tes tausiah yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Zainuddin MZ LCMA yang mana nanti akan menjelaskan tentang bacaan jahar menurut putusan tarji pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik, langsung saja supaya tidak memperlama waktu dan mempersingkat kepada Ustadz Dr. Zainuddin MZ LCMA, kepada beliau dipersilakan. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-qira'ah, bacaan di dalam sholat, tentu yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran, bukan bacaan yang lain. Termasuk Al-Quran tentunya surat Al-Fatihah. Banyak yang perlu diluruskan, orang bermakmum tidak bicara apa-apa. Alasannya gara-gara hadis bahwa bacaan imam itu nilainya sama dengan bacaan makmum. Imam takbir Allahu Akbar, diam aja. Kok nggak ngomong? Diwakili imam. Imam bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak bilang amin, diam. Kok diam? Diwakili imam. Nah, ini kesalahpahaman. Jadi setiap hadis tentang sholat yang terkait bacaan, tentu hanya dimaksudkan bacaan Al-Quran. Nah, qiraat di dalam sholat itu ada 3 macam. Satu, dinamakan qiraat sirri, rahasia. Nyaris tak terdengar. Misalnya saya membaca basmalah seperti ini. Nah, pemirsa yakin kalau saya baca basmalah? Yakin. Dari mana tahu? Gerakan bibirnya. Loh, saya kan jadi imam. Sampean jadi makmum di belakang saya. Bagaimana tahu sahabat? Oh, Rasul membaca waktu sholat duhur. Nah, ditahriki lihyatihi. Dengan gerakan apa? Jenggot. Saya yakin bisa dilihat dari arah belakang. Hati-hati, sekarang sudah ada namanya ilmu perjenggotan. Anda ngerasani orang dengan jenggot Anda itu sudah bisa terbaca. Masya Allah, kecanggihan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jahar. Ini nanti yang akan kita pertajam. Lawan dari sirri adalah jahar. Mengeraskan. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dengar. Alhamdulillah, suara saya lumayan masih enak. Iya. Itu qiraat jahar. Yang ketiga, antara sirri dengan jahar. Bahasa hadisnya yusmi'u. Yusmi'una. Mungkin paling tepat diterjemahkan memperdengarkan. Kalau mungkin saya praktekkan, Bismillahirrahmanirrahim. Teman yang dekat ini dengar. Yang agak jauh tidak dengar. Kadang Rasul itu memperdengarkan bacaan sholat duhurnya. Walaupun aslinya sirri.
Sehingga sahabat bisa meriwayatkan, oh sholat dunia Rasul setelah Al-Fatihah baca ini dan ini. Jadi ada 3 itu. Untuk yang siri, sepakat ulama. Kalau imam membaca dengan siri, makmum wajib membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Itu sepakat sudah. Nasihat Rasul, jangan sampai ada yang ganggu antara yang satu dengan yang lain. Itu aja nasihatnya. Jadi semua makmum, tidak laki, tidak wanita, membaca. Tapi catatan dari Rasul, jangan saling mengganggu temannya. Mungkin dia baca sendiri tapi tetangganya dengar. Nah itu bisa mengganggu konsentrasi teman. Saya punya pengalaman. Sholat Isya itu jaharnya kan hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat kedua kan siri. Tapi herannya waktu membaca Al-Fatihah itu ada makmum itu yang Masya Allah. Saya sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sudah. Ini masih ih, 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 dinos. Kedengaran saya. Sebagai imam saya. Ya baru kali ini saya harus toleran. Imam terpaksa menunggu makmum selesai. Gitu. Tapi sayang habis sholat orang ini tidak bisa ditemui. Sudah terbiasa langsung pulang. Katanya dianya di rumah katanya gitu. Oh gitu. Maksud saya kalau ketemu kita ngobrol. Anda beragama Islam itu merasa nikmat silakan. Tapi jangan sampai teman yang lain terganggu. Itu ciri khas Islam. Anda tadarus, merasa nikmat, boleh. Tapi jangan sampai teman lain terganggu. Alhamdulillah. Kita punya sepakat dengan orang-orang non-muslim. Alhamdulillah, monggo Ramadan mau tadarus pakai speaker silakan. Tapi tolong sampai jam 9 malam ya. Habis itu jangan pakai speaker. Tadarus sampai subuh silakan. Tapi jangan gunakan speaker. Kasihan. Bukan hanya non-muslim yang terganggu. Sesama muslim aja terganggu. Karena ada di antara muslim itu mendengarkan bacaan Quran itu wajib. Baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Nah, sampean rumahnya samping masjid, tadarusan terus ada tamu. Nah sudah. Kok ngerungokno Quran gitu. Kasihan. Itu ceritanya. Karena ada masjid itu sampai jam 12:30 pakai speaker. Saya ingatkan, kita ini di mayoritas loh. Loh yang ngayomi orang-orang yang minoritas. Marah dia. Ustaz ya kayak nggak ngerti ini sih harus subhanallah. Ya sudahlah. Kalau kita di negara misalnya minoritas sampai gitu, habis masjid sampean gitu. Sak sampean-sampeannya nah, kokut. Nah. Kita mayoritas mbok ya toleran, ngajeni orang lain gitu. Enggak melarang tadarus. Tapi ketika menggunakan speaker, sudah aturan bersama. Ayo, kita ikuti. Mereka sudah toleran, kita yang harus juga lebih toleran. Itu misalnya begitu. Sholat misalnya, jahar boleh. Konsumsinya kan untuk makmum. Maka tolong mic itu jangan keluar. Apalagi tetangga masjid ikut pakai mic. Aduh. Orang non-Islam itu sampai mikir, tiba ngono ya ibadah wong Islam ya Allah. Apa maneh tarawih, wah balapan temenan itu. Masya Allah. Ya sudah, untuk masjid. Corong itu bagaimana konsumsi untuk masjid. Sehingga sampean nikmat, tidak mengganggu yang lain. Itu dalam kondisi ini. Yang kedua ada pengalaman di Masjid Angkatan Laut.
suaranya tambah kuat mana gitu. Ya Allah, ngalang-ngalai suara saya sebagai imam. Alhamdulillah dia tidak pergi. Akhirnya diskusi. Tiba itu uli orangnya. Oh, ya. Makanya dia teriak-teriak. Orang lain dianggap gak kerungu gitu. Dengan bahasa isyarat, akhirnya dia paham. Jadi itu dalam hal bacaan sirri. Maka di HP dia tegas. Wajib semua membaca sendiri-sendiri. Kalau itu bacaannya jahri, baru muncul namanya ikhtilaf. Maka benar di undangan itu masalah ikhtilaf benar. Bukan hanya eksternal dengan eksternal, internal pun terjadi seperti itu. Alhamdulillah kita yang di Terje itu terbuka. Ada gini-gini kumpul diskusi bersama. Kasihan teman adik kita ini nggak punya organisasi, bid'ah katanya. Jadi kalau ada khilafiyah gini ini melaku dewi-dewi. Kadang-kadang itu bukan golongan saya lagi, ya Allah. Itu ceritanya. Akar masalahnya apa? Akar masalah hati soheh. La sholata illa bifatihatil kitab. La sholata ini sudah menjadi ijma ulama, tidak sah. Bukan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna enak. Khilafiyahnya nggak begitu serius. Tapi ketika la sholata illa bifatihatil kitab, diartikan tidak sah. Wah, ini problem besar. Itu ceritanya. Sebab la itu bisa linaf iseha, bisa linafyi al-kamal. La linafsi seha berarti tidak sah. Sehingga Fatihah itu harus dibaca dan menjadi rukun sholat. Karena rukun nggak dikerjakan batal sholatnya. Kalau la linafsi kamal, oh, nggak sempurna. Artinya masih sah, walaupun mungkin kurang sempurna. Misalnya la sholata bihadrati to'am. Kurang sempurna sholat kalau dilaksanakan di hadapan makanan. Karena konsentrasi kita bisa terganggu. Nanti kecap-kecapnya bukan baca wirid, ngerasani nikmatnya makanan nanti. Jadi itu. Sehingga gara-gara hadis ini muncul fatwa diabetes. Dalam sholat jahri, makmum wajib membaca. Itu. Karena apa? Sudah jadi rukun. Kalau nggak membaca berarti batal. Diabetes berkembang. Itulah enaknya keterbukaan Muhammadiyah. Jadi HPT bukan final. HPT yang terbaik saat dimusyawarahkan. Dan tidak menutup kemungkinan untuk ditinjau kembali, didiskusikan kembali. Itu namanya dinamisasi dalam pemikiran Islam. Tidak jumut, tidak stagnan, tidak. Selalu berkembang. Berkembangnya apa? Muncul pertanyaan, kalau dalam sholat jahri, makmum diwajibkan membaca, kapan mas membacanya mas? Ya. Sampai sebagai makmum, saya imam, saya jaharkan. Terus sampean wajib membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Bareng dengan imam. Eh? Bareng dengan imam. Nah iya, saya jadi imam. Ya. Saya baca, ingat bacaan itu Quran loh ya. Ya. Saya baca Al-Fatihah dengan keras, jahar. Terus sampean diharuskan membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Bagus. Pemikirannya kan biarkan imam membaca yang sunnah, makmum membaca yang wajib kan gitu.
Tapi kalau dikejar pertanyaan lain, loh, bacaan setelah Al-Fatihah sunnah. Tapi kalau saya membacanya, hukum mendengarkannya itu sunnah atau wajib? Kok mandu-mandu? Wajib. Wajib. Misalnya, habis Al-Fatihah, saya membaca katakanlah surat Al-A'la. Surat A'la sunnah toh hukumnya. Tapi ketika saya membacanya, makmum itu sunnah mendengar atau wajib mendengar? Wajib. Nah terus kapan? Itu pemikirannya berkembang. Misalnya gitu. Karena setelah Al-Fatihah hukumnya sudah, saya jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai jawab, amin. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh enggak, Mas? Boleh. Boleh. Oh, hukumnya sunnah. Gak mau cuek, gak apa-apa. Nah, terus sampai mau coba Fatihah kapan? Ketika yang Hah? rakaat. Ayo kapan? Nah, itu problemnya. Alhamdulillah berjalan lagi kajian. Alhamdulillah ketemu akhirnya. Waktu sholat subuh berarti itu sholat jahar. Rasul mengeraskan bacaan. Maka Rasulullah bilang, ada makmum itu yang ikut baca. Gitu. Ikut membaca. Kenapa ikut membaca? Karena nasihat Rasul tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Habis sholat, Rasul tanya, siapa tadi di antara kalian yang ikut membaca bersama imam? Kan begitu. Ngaku saya. Rasul bilang, saya tahu ada yang mengganggu bacaan saya. Kalau imam sudah ngeraskan bacaan, saudara jangan membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Kalau gitu Al-Fatihah harus dibaca enggak? Harus dibaca. Jangan membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah harus dibaca. Lalu turun firman Allah. Apabila dibacakan Al-Quran, kalian supaya apa? Dengar. Aidza quri Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itulah proses hukum. Begitu turun, dan ini ayat ini, turunnya waktu sholat jar. Sehingga ijma ulama wajib mendengar kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, pro dan kontra. Ada yang wajib, ada yang bilang butuh dalil khusus. Kalau pola pikirnya tekstualis, wajib. Walaupun asbabun nuzulnya dalam sholat yang dikeraskan. Itu pikiran tekstualis. Itu ceritanya. Nah, pasca turunnya ayat ini, Rasul memberi nasihat kepada kita. Mulai saat ini, kalau imam mengeraskan bacaan, tugas kalian cukup mendengar. Kenapa? Bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Ingat, bacaan di sini bukan seluruh ucapan. Bacaan Al-Quran. Itu rentetan turunnya syariat. Sejak itu, paham. Oh, kalau begitu, dalam surat yang dikeraskan suaranya, sholat yang dikeraskan suaranya, bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Tugas makmum sekarang cukup apa? Mendengar. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau saya di soft paling belakang tidak dengar,
Tidak dengar bacaan imam. Saya masih membaca apa tidak? Tidak perlu. Sabdanya Rasul itu bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Seperti itu sampai jangankan di belakang, di depan tapi tuli. Ya tetap bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Kemudian kejadian terjadi lagi, sholat subuh lagi. Semestinya kan kalau Rasul baca, jangan lagi ada yang membaca, kan gitu ya. Saudara kita ini pinter. Ikut membaca Fatihah, hadzan. Curi-curi kesempatan. Biasanya Rasul kalau membaca Al-Fatihah, berhenti setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Waktu berhenti, sahabat ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Prediksi dia tidak mengganggu Rasul. Kan gitu. Kan Rasul diam. Kira-kira diketahui enggak oleh Rasul? Diketahui. Mungkin dia itu enggak mantap kalau enggak baca Al-Fatihah. Maka Rasul tanya lagi, siapa tadi yang masih ikut membaca bersama saya? Saya ya Rasul, dan ya Rasul. Nah, ditegaskan lagi oleh Rasul bahwa dijadikan imam ini untuk diikuti. Bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Sejak itu Abu Hurairah memberi kesimpulan. Sejak itu kalau kami bermakmum kepada Rasul dalam sholat sirri, kami makmum membaca sendiri-sendiri. Tapi kalau kami bermakmum di belakang imam yang dikeraskan bacaannya, kami cukup mendengar. Perjalanan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus betul-betul kajiannya komprehensif. Baik, Iya, silakan. terima kasih. Kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Mm-mm. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian. Enggak. Bisa bertanya melalui chat yang ada di Zoom. Mm-mm. Baik, sepertinya ini belum ada yang bertanya. Mm-mm. Ada yang bisa disampaikan sedikit tentang apa yang tadi sudah jenengan sampaikan atau Mm-mm. kesimpulannya. Kalau boleh saya nyimpulkan, saya nggak biasa nyimpulkan. Saya hanya biasa memberi wacana. Insya Allah kalau yang mendengar itu nggak punya penyakit fanatisme Hmm. kepada gurunya, madhabnya, nggak punya penyakit a priori, gampang kok untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau sudah fanatik kepada guru, gak cocok aku ambek guru kubiyen, wah dia susah.
Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, memang proses mencari hukum itu tidak mudah. Kadang kita baru dapat satu hadis, lupa hadis yang lain. Jadi yang memfatwakan tetap wajib membaca itu dalilnya yang tadi itu. Tidak sah sholat kecuali tanpa baca Al-Fatihah. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Iya. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika imam membaca Al-Fatihah terlalu cepat Mm-mm. dan sebagai makmum Mm-mm. belum sempat membaca Al-Fatihah? Apa Mm-mm. perlu diulang sholat sendiri? Terima Mm-mm. kasih. Oh, enggak perlu. Lain kali jangan jadikan imam dia. Wong imam gak tegas penuh. Supaya sadar, wahai imam, Anda itu diikuti orang banyak. Maka bagaimana caranya masjid itu punya imam rawatib? Karena dengan punya imam rawatib bisa menakar. Oh, jamaah saya ini merasa nikmat kalau takarannya sekian. Saya punya pengalaman. Tuh, di wilayah Japanan ke barat, area apa itu? Habis lapangan tembak itu loh. Wilayah apa itu namanya itu? Ya Allah sampai lupa. Saya suruh ngimami, dipaksa ngimami. Masya Allah, karena saya dengar-dengar sini bacanya panjang. Ya saya baca ayat-ayat yang panjang. An-Naba, Al-Insyiqaq, Al-Infitor. Saya biasakan panjang gitu. Perasaan saya banyak orang yang tidak khusyuk. Saya tidak ngerti apa kepanjangan ya saya tadi itu. Sehingga untuk kedua kali dilatih. Kedua kali saya siasati. Enggak datang ke masjid dulu. Ngopi dulu. Bu, sudah Isya? Belum. Saya tunggu Isya dulu. Saya tunggu sampai qomat, baru masuk masjid. Nanti kalau saya masuk masjid sebelum qomat, suruh jadi imam lagi saya. Begitu saya jadi makmum, baru tahu. Bacaan saya nggak ada seperempatnya. Masya Allah. Jadi nggak ngerti saya takaran masalahnya. Dengan target yang sama, saya ngimami sholat itu di Pondok Jati itu. Nggak khusyuk jamaahnya. Kenapa? Kepanjangan. Nah itulah. Maka kalau jadi imam, tolong supaya faham terhadap makmumnya. Makmum itu takarannya gini. Maka tolonglah buat mereka merasa nikmat. Ini sebagai pemandu pemimpin masalahnya. Kalau terjadi betul di antara bapak, ibu yang bermakmum kepada imam seperti itu, boleh mufarokoh. Boleh memisahkan diri kalau merasa tidak bisa khusus. Kejadian itu pernah. Mu'ad bin Jabal habis maghrib ngaji sama Rasul. Untuk sholat isya ditunduk masyarakat Robadah. Pulang, ngimami terlalu panjang. Membuat pemuda mufarokoh. Pisah, sholat sendiri. Setelah dilaporkan, akhirnya yang disalahkan bukan pemudanya, tetapi siapa? Mu'adnya sendiri. Itu ceritanya. Maka kalau ada di YouTube, imam sampai ditewaboi, mungkin terlalu lama mungkin ya gitu ya. Jadi gitu, nasihat Rasul, idza atakum qaum fala ta'umhum. Kalau kamu mendatangi kaum, jangan bertindak jadi imam. Takaran kita belum tahu kayak apa mereka itu, karena ingin sebagai imam itu membawa kenikmatan bagi jamaah. Kira-kira begitu. Jadi kalau betul-betul ada di antara bapak ibu yang merasa tidak bisa khusyuk dengan imam, boleh mufarokoh. Tapi jangan ajak-ajak teman, buyar. Ojo. Banyak kok makmum yang ingin cepat banyak. Boleh mufarokoh, sholat sendiri. Nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Nggih. Izin bertanya, bacaan sir dalam sholat, apakah dibatasi hanya terdengar sendirian? Maksudnya mungkin bisa didengar sendiri sehingga Mm-mm. tidak mengganggu.
Seperti apa? Bagus. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang pernah ikut tahsin sholat, alhamdulillah diikuti ratusan jamaah. Siri itu intinya tidak kedengaran. Benar. Tapi kadang Rasul memperdengarkan. Tadi saya ceritakan sholat zuhur itu sholat siri. Kenapa sampai sahabat tahu yang dibaca Rasul ini? Karena Rasul pernah memperdengarkan. Gambarannya tadi saya gambarkan Bismillahirrahmanirrahim. Teman yang dekat dengar, yang jauh tidak dengar. Itu bukan jahri, bukan sirri, tetapi yusmi'una. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, Iya, itu iya. kira-kira. Sehingga asalnya sirri, tapi kita masih bisa mendengar. Untuk pelatihan tahsin, minim bacaan sirri itu bisa didengarkan telinganya sendiri aja. Itu paling rendah. Nanti paling tinggi kalau bacaannya itu bisa didengarkan hatinya masing-masing. Wah, ada tadabbur, ada perenungan lain. Sehingga kita melaksanakan sholat bukan hanya menyelesaikan kewajiban, tapi merasa diskusi dengan Allah, takarrub dengan Allah. Kayaknya eman deh kalau kita ini tidak berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kira-kira gitu. Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya. Nggih? Izin bertanya Ustadz terkait masbuk. Iya. Ya, jadi bagaimana yang dikaitkan dengan hadis Al-Fatihah tersebut? Ini kalau nggak salah materi besok itu. Iya, materi besok. Mohon sabar ya yang bertanya, biar nggak ulangi lagi nanti. Karena akar masalahnya laki-laki lal sholata ila bifatihatil kitab. Bagaimana menyelesaikan hadis ini? Besok saya tunda jawabannya. Oke, oke. Mudah-mudahan masih sehat ya. Iya. Amin, amin. Iya, karena saya harus mencari akar masalahnya dulu sehingga nanti ibu bapak siapapun bisa menyelesaikan sendiri dengan berbagai kasus yang akan dihadapi. Insya Allah itu. Jadi saya masih punya sekali lagi, kalau nggak salah judulnya Masbuk gitu. Iya. Iya, Ini ada dua pertanyaan lagi, Ustadz. iya boleh, boleh. Apakah ada perbedaan dalam cara pelaksanaan sholat jahar antara mazhab-mazhab dalam Islam? Kenapa tanya seperti itu? Kalau sudah ada Qur'annya, ada hadisnya kan sudah selesai. Masalahnya nanti cocok dengan madhab Syafi'i. Saya tidak terbiasa menunjukkan madhab. Karena mohon maaf, kita ini belum siap beda pendapat. Nanti kalau saya sebutkan pendapatnya Imam Malik gini, Imam Syafi'i gini, muncul komentar. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i, Ustadz. Iya, pintar di guru sampai murid. Mati aku. Yang penting dalilnya. Ini meminjam firman Allah, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Meminjam istilah Ali, unduru makila wala tanduru man qala. Itu dipakai oleh tarjih. Jadi tarjih versi Muhammadiyah tidak membahas siapa yang berbicara, tetapi dalil apa yang diketengahkan. Itu yang dibahas. Berbeda dengan teman kita sebelah. Kalau sudah Qaul Nawawi, nggak boleh ada yang ngalahkan. Syukur kalau ada kesepakatan Qaul Nawawi dengan Qaul Rafi'i. Istilahnya muttafaqun alaihi. Khawatir nanti kalau kita masuk ke ranah ini pendapatnya fulan-fulan muncul pinter di sampean sampai Imam Syafi'i ngono ini opo. Jadi begitu. Kita tidak terbiasa untuk menjelaskan ini pendapatnya siapa. Walaupun itu bukan ulama 4, kalau dalilnya akurat, kenapa tidak kita ikuti? Contohnya banyak. Ulama 4 itu tidak pernah membahas bayi tabung.
Nah, terus kalau kita ngandalkan fatwanya ulama 4, gimana? Misalnya gitu. Misalnya begitu. Baik, Ada lagi? mungkin sudah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Itu. terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali bagi kita Amin, semua. ya, amin. Mungkin yang seperti tadi, yang seperti saya yang tidak tahu juga akhirnya banyak sekali yang Hmm. dapat saya, eh, yang bermanfaat sekali buat saya tentunya. Mungkin juga kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Hmm. Eh, Menuju sesi akhir, ini penutupan. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Insya Allah kegiatan ini akan ada kelanjutannya di hari selanjutnya atau di hari Senin depan insya Allah masih ada. Hmm. Dan Alhamdulillah juga pada hari Senin depan insya Allah masih bersama Ustadz Dr. Zainuddin Abidin Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya Amin. tidak ada udzur. Mudah-mudahan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rahmat serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fatoni Ramadan Afisena mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Saya akhiri nun wal kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mati. Ngapun tentang jenengan tadi. Gak usah absen.